Salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Cuaca hari ini cukup panas sekali. Namun mudah-mudahan tetap memberikan semangat kita untuk tetap berkarya pada siang hari ini. Kawan, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan inovasi. Sebuah inovasi merupakan satu upaya untuk meningkatkan layanan di puskesmas. Dengan harapan adanya inovasi ini dapat menambah kunjungan, menambah peran serta dari para ibu dan balita untuk hadir di layanan ini. Baik, kawan telah hadir di studio kawan Diska melalui acara Info Sehat kali ini. Beliau adalah Dr. Romani Utami Dewi. Apa kabar, Dokter? Halo, Bu. Sehat ya, siang, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bersama dengan Dr. Mona nih, ya, Dr. Mona, kita akan membicarakan terkait dengan terang bulan Mas Barjo ya, Dok ya. Nih, Mas Barjonya terang sekali nih, ada bulannya. Ini. Apa nih kalau kita bicara dengan terang bulan Mas Barjo? Apa Dok bisa disampaikan? Oke, terima kasih loh Bu sebelumnya saya ucapkan karena bisa bergabung di Kawan Diska. Selamat siang teman-teman Kawan Diska. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Dr. Mona, dokter yang bertugas di Puskesmas Banjarjo. Hari ini saya akan membahas tentang ini Bu, sedikit tentang inovasi. Iya, inovasi terang bulan Mas Barjo. Itu ada singkatannya Ibu. Iya, Mas Barjo. Terang bulan Mas Barjo itu teman riang ibu saat kehamilan di Puskesmas Banjarjo, Kota Madiun. Jadi ibu ini harus riang terus ya, Dok. Betul ya. Bu, karena kan menghadapi masa kehamilan jadi harus happy, senang betul gitu. Nah, arahnya nih Dok, selain mengharapkan ibu-ibu yang hamil ini juga riang gembira nih, sasarannya atau latar belakang kenapa harus ada inovasi ini? Iya, pada dasarnya begini Bu, sebenarnya kami sendiri ini kan membuat inovasi itu dalam rangka untuk meningkatkan layanan khususnya di Kota Madiun sendiri Bu, melalui kami sebagai wadahnya di Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan. Nah, harapannya adanya inovasi ini kami hadir supaya ibu-ibu hamil ini terfasilitasi Bu layanan kesehatannya, sehingga meningkatkan kesehatan selama kehamilan, nanti saat persalinan juga kami rawat, kemudian kami upayakan kesehatannya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi paling tidak memberikan fasilitasi kepada seluruh ibu hamil nih ya, iya, Bu, biar pada saat hamil itu mereka selalu senang, bisa mendapatkan layanan sesuai dengan usia kehamilan, bukan persalinan, tapi kehamilannya seperti itu. Betul sekali. Kalau boleh tahu juga nih Dok, iya, Bu, apa saja atau inovasi ini memberikan penjelasan atau edukasi apa saja kepada ibu hamil? Untuk edukasinya kami cukup banyak Bu untuk di inovasi terang bulan Mas Barjo ini, seperti karena ini kita konsepnya teman seperti itu ya. Jadi konsep teman ini kami harapkan dari adanya inovasi ini bisa menjadi panduan atau pegangan yang easy to go Bu. Jadi dibawa kemana-mana bisa. Jadi ibu hamil ini tidak harus datang terus ke puskesmas, tidak ya. Jadi dengan panduan ini mereka bisa kemana aja bisa menerapkan gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Jadi dibawa kemana-mana bisa karena bentuknya yang cukup kecil. Jadi dalam bentuk lembar leaflet. Kemudian ada di sosial media juga. Jadi sekarang serba mudah begitu. Iya. Jadi mempermudah untuk para ibu hamil mendapatkan informasi terkait kehamilannya gitu ya, Dok. Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu Dok, inovasi ini di Puskesmas Banjarjo dimulai kapan nih Dok? Ini kurang lebih sudah berjalan hampir setengah tahun Bu, hampir setahun malah. Jadi mulai dari November 2022 dan alhamdulillah peminatnya juga sudah cukup banyak yang menerima layanan kami di Puskesmas Banjarjo sendiri, yang menerima layanan inovasi ini juga sudah cukup banyak. Nah, harapan kami dengan bisa bersama kawan Diska ini dan teman-teman kawan Diska sendiri, jadi bisa lebih banyak tahu seperti itu, jadi bisa tersebar luas. Begitu. Nih ya. Nah, sekarang kita kembali pada konsep dari inovasi terang bulan Mas Barjo. Konsepnya, apakah ibu ini datang ke puskesmas? Meskipun tadi disampaikan bahwa ini bisa di mana saja. Nah, untuk pertama kali agar mereka itu terpapar atau kontak dengan inovasi ini gimana nih Dok? Upayanya nih maksud saya.
Tentu saja yang pertama-tama kami banyak layanan ya Bu ya, jadi ada di pemeriksaan umum, di KIA, awalnya memang di Puskesmas Banjarrejo dulu, jadi mungkin kawan Diska atau kerabat-kerabat yang sedang dalam masa kehamilan atau ada ibu hamil di rumah, bisa datang ke layanan kami di Puskesmas Banjarrejo Kota Madiun, kemudian nanti di sana akan kami berikan layanan inovasi ini, jadi akan diberikan semua informasi dan edukasi berkaitan dengan kesehatan selama kehamilan di layanan kami di Puskesmas Banjarrejo. Kemudian selain dari layanan, kami juga menyebarluaskan layanan inovasi ini ke pertemuan-pertemuan Bu. Jadi di pertemuan kader, kemudian lintas sektor seperti itu. Dengan harapan bila layanan ini sampai ke para kader, sehingga nanti bisa memberitahu atau menginformasikan ke ibu hamil di wilayah kerjanya. Seperti itu biasanya. Jadi sudah banyak tempat atau tempat ya Dok ya untuk mensosialisasikan inovasi ini dengan harapan para ibu hamil yang ada, terutama yang ada di wilayah Banjarrejo nih ya Dok ya. Yang ada di wilayah Banjarrejo ini benar-benar teredukasi dengan layangan terang bulan Mas Barjo ini. Nah, kita bergeser dengan sasarannya. Sasaran tadi kan ibu hamil nih Dok ya. Apa yang disampaikan kepada ibu hamil terkait dengan inovasi ini? Kalau untuk dari inovasi sendiri ini komplit ya Bu kurang lebihnya. Jadi ada berbagai macam. Yang pertama-tama itu tentang kita lebih banyak mengkonsepkan tentang ke penyulit kehamilan. Jadi penyulit-penyulit kehamilan. Awalnya misalnya seperti ini Bu. Kita selama menghadapi masa kehamilan, tentu saja teman-teman di rumah atau kawan Diska di rumah ketika mau menghadapi masa kehamilan kadang agak khawatir ya Bu ya, takut juga betul, ya, cemas nanti saya kehamilan saya sehat atau tidak, kira-kira akan terjadi apa selama masa kehamilan saya. Nah di konsep teman riang Mas Barjo ini atau terang bulan Mas Barjo ini, konsepnya sendiri kita memberikan informasi berkaitan tentang penyulit. Jadi bahaya yang bisa terjadi saat masa kehamilan. Jadi justru malah dijelaskan ya, bukan ditakut-takuti, tapi dijelaskan. Kalau terjadi, contohnya apa aja? Contohnya dari penyulit ini yang biasanya sering terjadi ya Dok ya? Misalnya biasanya perdarahan. Jadi tiba-tiba saat kehamilan keluar darah, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan di rumah. Terus kita tanda-tanda lainnya apa, seperti itu kadang Bu, kurang lebihnya. Oke. Jadi paling tidak memberikan edukasi. Mungkin pada saat trimester pertama seperti apa, kemudian sampai nanti pada masa mau nifas seperti itu ya Dok ya. Oke. Nah, kemudian selama ini Dok terkait dengan inovasi yang diterapkan hampir 1 tahun, bagaimana respon dari sasaran terang bulan Mas Barjo, artinya sasaran dari ibu hamil ini? Apakah ada dampaknya nih? Kalau sampai sejauh ini alhamdulillah lancar sih Bu, jadi dampaknya lumayan masif, masif iya. Kalau zaman dulu ini sebenarnya konsepnya kan dibuat karena zaman dulu pernah mungkin ada kejadian ada ibu meninggal karena COVID, misalnya ada sakit tertentu. Nah itu kita mencegahnya supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada, jadi alhamdulillah sehat semua. Kalaupun misalnya ditemukan ada ibu hamil yang mengalami penyulit kehamilan seperti perdarahan dan lain-lain, itu sudah kita tindak lanjut dari awal seperti itu. Kalau boleh tahu nih Dok, berapa jumlah ibu hamil yang sudah mulai tercover ya dengan layanan terang bulan Mas Barjo ini? Untuk yang mungkin satu wilayah puskesmas gitu? Kalau dari satu wilayah, kalau dari bulan setengah tahun yang lalu ya Bu ya, kurang lebih yang sudah menerima layanan ini ya di angka 200-an ke atas lah. Karena kunjungan banyak kami juga ya. cukup banyak, iya Bu. Banyak juga nih ya. Artinya ibu hamil ini yang ada di wilayah Banjarrejo saja kah? Atau mungkin semua kunjungan deh Dok, kalau yang diutamakan? Kalau yang kami utamakan sementara ini yang berkunjung dulu, yang kami catatkan penerima layanan inovasi ini yang berkunjung di Puskesmas Banjarrejo. Artinya tidak memilah nih ya. Kalau bukan orang Banjarrejo, bukan orang wilayah Banjarrejo nggak dilayani, bukan seperti itu ya? Bukan, karena kita terbuka. Betul. Artinya bisa memberikan layanan untuk semua ibu hamil ini Dok ya. Seperti itu. Jadi kemanusiaan itu tinggi. Harus ya Bu. Harus ya, betul. Baik Dok, sampai dengan saat ini apa yang sering disampaikan? Atau mungkin hal-hal
yang disampaikan oleh ibu hamil, mungkin keluhannya ya, dengan layanan terang bulan Mas Barjo ini. Yang sering ada maksud saya. Yang ada, iya. Biasanya kalau misalnya dari ibu hamil sendiri, itu kan sebenarnya kehamilan itu kan membahagiakan ya Bu. Iya, betul. Momen yang membahagiakan. Kenapa kok ditunggu juga nih? Betul, iya Bu. Kenapa kok bisa membahagiakan? Karena seperti yang teman-teman di rumah mungkin sudah tahu atau kawan Diska tahu, sebenarnya kehamilan ini kan sebuah dambaan ya, dambaan seseorang, di mana harapannya itu janinnya sehat di dalam kandungan, kemudian nanti lahirnya pun putra-putri sehat, seperti itu. Kemudian harapannya nanti pas persalinan juga normal, baik-baik saja, tidak ada suatu kendala, seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu ya Bu ya, kadang kan kita temukan apa, seperti itu. Nah, kita hadir ini harapannya bisa mewadahi kesulitan-kesulitan tersebut. Biasanya sih yang sering datang gitu ya Bu ya, mungkin keluhan-keluhan itu misalnya pertama ya mungkin kadang awal kehamilan Ibu biasanya muntah terus menerus sampai karena tidak mungkin mau masih makan. masa-masa trimester pertama ya Dok, banyak keluhan. Iya, biasanya kok trimester pertama itu mungkin juga ada yang pernah merasakan biasanya mual muntah terus menerus sampai kesulitan makan Bu. Nah itu salah satu bahayanya gitu ya. Nah, ini edukasi yang diberikan nih Dok. Contohnya kalau menemukan permasalahan terkait dengan adanya ibu hamil yang trimester pertama malas makan atau kalau makan mual atau mungkin bahkan muntah. Nah, ini apa edukasi di terang bulan Mas Barjo ini yang diberikan? Biasanya kita yang kita berikan terkait dengan keluhan mual muntah tersebut, biasanya kita antisipasi dengan makannya sedikit-sedikit tapi sering Bu. Oh begitu. Jadi kadang kan tetap ya Dok ya. Kalau kehamilan itu lihat makanan sedikit langsung enak terus mual gitu. Jadi kita fasilitasi ada informasi mungkin bisa makan sedikit-sedikit Bu tapi sering seperti itu contohnya. Jadi banyak sekali ya Dok ya sebenarnya manfaat dari terang bulan Mas Barjo ini karena ini dianggap teman nih ya. Iya betul. Bukan antara pasien dengan dokternya, pasien dengan bu bidannya, tapi teman. Artinya kalau teman kita bisa sharing dong gitu. Jadi kawan Diska apabila ada permasalahan tentang kehamilan apapun itu sekecil apapun cepat dikomunikasikan, terutama dengan kalau di wilayah Banjarnegara bisa dengan terang bulan Mas Barjo, teman riang ibu saat kehamilan di Puskesmas Banjarnegara. Itu ya Dok ya. Nah, kemudian yang bisa kami sampaikan terakhir nih Dok, pesan apa yang disampaikan untuk para ibu hamil di sini? Jadi yang bisa disampaikan kepada ibu hamil semua yang sedang menonton kawan Diska ini, jadi seperti ini, kehamilan itu merupakan sesuatu yang momen terpenting ya Bu ya, jadi yang kita tunggu-tunggu bersama seperti itu. Jadi sebaiknya harus diwaspadai apabila ditemukan adanya tanda dan bahaya kehamilan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ada mual muntah terus menerus, atau ada perdarahan, atau ada ketuban yang pecah Bu sebelum waktunya. Bahaya juga nih Dok. Kemudian misalnya bengkak di kaki, tangan, atau wajah itu kan juga kadang berbahaya. Nah itu sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan terdekat itu tidak harus di puskesmas, bisa di dokter, bidan, puskesmas atau klinik lain, atau bisa juga di rumah sakit. Tapi kami di sini di puskesmas kami hadir juga untuk mewadahi ibu hamil ini. Jadi jangan disepelekan untuk ada tanda bahaya kehamilan itu, supaya nanti janinnya sehat, terus melahirkan bayinya yang sehat, putra putrinya sehat. Harapannya kalau sekarang tidak stunting ya Dok ya. Betul Bu, itu juga karena kan itu ya Bu dari awal kan biasanya untuk gizi stunting. Kalau kita melihat dari inovasi ini harapannya benar-benar ke depannya setelah ibu melahirkan ini benar-benar melahirkan anak yang tidak stunting ya Dok, karena benar-benar pendampingan mulai karena teman kan harus didampingi, teman bersama. Kemudian selain pesan Dok, mungkin harapan kepada semua ibu hamil agar terhindar dari permasalahan terutama penyulit terhadap kehamilan nih, apa yang bisa disampaikan Dok? Iya, harapan yang bisa disampaikan pertama gini Bu, kadang itu ibu hamil kadang beberapa itu
takut memeriksakan diri. Nah, Nah, padahal itu iya Bu, padahal memeriksakan diri itu sebuah apa ya? Sesuatu Wajib. yang wajib. Betul, hukumnya Betul. wajib, penting. Karena ada soalnya. perbedaan ya dong dari yang Betul, sendiri menjadi iya. berdua ya Dok ya. Betul, Bu. Mhm. Kadang beberapa itu, aduh saya takut periksa, nanti misalnya ternyata ada apa-apa gitu. Nah, Padahal betul. ada apa-apa itu bisa ditangani lebih cepat. Betul. Seperti itu. Jadi harapannya misalnya sedang mengalami masa kehamilan atau misalnya begitu tahu hamil, langsung saja periksakan diri ke puskesmas terdekat. pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan kehamilan yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini cukup klasik tapi sering Bu, yang sering Apa kurang ini? Kok klasik? istirahat, Saya Bu. suka lo yang klasik. Istirahat Bu, penting. Oh, berarti Istirahat. harus istirahat yang cukup. Betul. Jadi betul, istirahat betul. cukup itu sebenarnya kadang disepelekan. Tapi sebenarnya penting istirahat cukup. Karena itu. masih merasa kuat ya Dok ya. Betul Bu. Padahal seperti yang tadi Bu Retno sudah bilang, sekarang satu tubuh ada dua jiwa. betul. Oke, jadi harus benar-benar istirahat cukup. Kemudian yang ketiga, makan makanan gizi seimbang. Ini kayaknya ya Dok ya, Aduh, karena nggak arahnya sulit. tadi kan arahnya Iya. kita agar generasi kedepannya tidak stunting ya Dok Iya, ya. betul. Kadang kan, aduh aku ngidam jadi nggak usah makan itu. Nah, Oh. itu makanya tadi harus makannya sedikit-sedikit tapi sering ya, dengan gizi yang seimbang. Betul. Kemudian yang terakhir tidak kalah penting, olahraga Bu, harapannya. Sebenarnya kadang aku kan hamil besar, nggak mungkin olahraga. Salah sebenarnya. Salah, Boleh oke. olahraga kecil tapi rutin. Apa nih Dok yang disarankan untuk para ibu hamil? Iya. Mungkin kehamilan 7 sampai 8 bulan nih. Sarannya dokter untuk yang Iya. olahraga apa saja nih? Biasanya ada senam, yoga, tapi yang kehamilan Bu, yang pakai dumbbell. Terus kemudian biasanya jalan sedikit-sedikit, tapi Jalan. ya intensitasnya rutin seperti itu. Dan sebenarnya sudah sering ya Bu, terutama di Kota Madiun ini ada layanan senam ibu hamil. Nah, ini yang harus dimanfaatkan berarti ya Dok. Jadi Betul. semua, tidak hanya di Puskesmas Banjarrejo, tapi di Seluruh semua pelayanan. seluruh wilayah Kota Madiun sudah ada senam ibu hamil. Jadi bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Baik kawan Diska, ternyata untuk menjaga dan menghasilkan jadi melahirkan generasi yang tidak stunting ini satu peluang sudah ditangkap oleh Puskesmas Banjarrejo melalui inovasinya Terang Bulan Mas Barjo, teman riang ibu saat kehamilan di Puskesmas Banjarrejo. Ini harapannya ke depan bahwa ibu pada saat melahirkan ini tidak stunting karena banyak edukasi yang diberikan. Demikian juga pendampingan yang lain karena sifatnya teman loh kawan Diska. Oke. Baik, terima kasih Dokter Terima Mona kasih. sudah hadir di Info Sehat kawan Diska. Kita ketemu dong di tempat Iya. di waktu yang lain mungkin Amin. dengan topik yang lebih menarik Siap. lagi. Terima kasih Terima kawan kasih. Diska. Tetap di stay tune @Promkes Kota Madiun dan jangan lupa di subscribe ya YouTube kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam.